Auxiliary pada fungsi impossibility atau ketidakmungkinan. Kata kerja bantu yang menyatakan tingkat kepastian atau ketidakpastian pembicara atau penulis tentang kemungkinan suatu peristiwa atau situasi atau sesuatu terjadi atau menjadi kenyataan. Fungsi modal auxiliary sendiri terbagi menjadi dua kelompok, ada modal conclusion dan modal non-conclusion. Impossibility itu termasuk modal conclusion. Selain itu, di modal conclusion ada possibility atau untuk menyatakan kemungkinan yang terjadi. Kalau impossibility kebalikannya, ketidakmungkinan terjadi. Sedangkan kelompok yang kedua ada modal non-conclusion, ada wishes, ability, necessity, prohibition, advisability, suggestion, expectation, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai modal conclusion yang impossibility untuk ketidakmungkinan. Impossibility, ketidakmungkinan sendiri mempunyai bentuk kalimat negatif, negative statement atau negative question. Boleh teman-teman gunakan. Modal yang sering digunakan ada could not, could digabungkan dengan not ya, can digabungkan dengan not, must digabungkan dengan not, may digabungkan dengan not, might digabungkan dengan not. Di sini bisa digunakan di semua bentuk atau semua waktu. Ada 6 tenses, simple present, simple future jadi satu bentuk yang sama, present continuous, present future continuous jadi satu yang sama, simple past dan past continuous. Nah, could not dan cannot itu memiliki makna yang sama, yaitu tidak mungkin. Tingkat ketidakpastiannya yaitu ketidakmungkinannya 90%. Sedangkan must not mempunyai makna pasti tidak. Ketidakmungkinannya berada di 95%. Sedangkan may not dan might not itu bermakna mungkin tidak. Dengan ketidakpastian 50-50 masihan ya. Jadi mungkin terjadi, mungkin tidak. Contoh, Sandy could not have taken your expensive book yesterday. Nah, ini dia masuk ke impossibility-nya. Ada cannot have taken, itu yang pas ya. Sandy tidak mungkin mengambil buku mahalmu kemarin. Nah, alasannya because he had been with me all day. You may have forgotten to put it. Karena seharian dia bersamaku, Anda mungkin lupa menaruhnya. Nah, kalau yang may saja nggak ada notnya itu masuk ke possibility. Jadi bedanya possibility dan impossibility ada tidaknya notnya. Selain itu di possibility kita bisa pakai will ya. Nah, di impossibility kita tambahkan can. Nah, bedanya itu saja. Kalau di impossibility can jarang sekali digunakan meskipun sebenarnya ada. Rumusnya sendiri itu terbagi menjadi 4 kelompok. Ada simple present dan simple future yang bentuknya sama. Kalau aktif kita pakai modal verb 1, pasif pakai modal be verb 3, sedangkan non-verbal ya modal be anap. Nah, modal verb 1 intinya itu berarti ketika waktunya sama halnya dengan simple present atau simple future. Ketika waktunya lebih spesifik untuk yang present mirip dengan present continuous dan future continuous, maka pakailah modal be verb ing untuk aktifnya. Kalau pasif samakan dengan yang atas, sama dengan si simple present atau simple future, modal be verb 3 dan modal be anap kalau non verbal. Sedangkan kalau simple past waktunya sama halnya dengan yang lampau yang masuk ke simple past, maka pakailah modal have verb 3, itu kekurangan modalnya ya. Kalau pasif maka pakai modal have been verb 3, kalau non verbal modal have been anap. Nah, ketika nanti waktunya continuous maka pakai modal have been verb ing. Jadi bedanya been verb ing atau have verb 3 saja, modal have verb 3. Nah, kita bahas modalnya satu persatu. Pertama untuk cannot dan could not.
Cannot dan could not adalah dua bentuk kata kerja modal dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengekspresikan suatu yang tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin dilakukan, meskipun keduanya memiliki arti yang mirip. Ada sedikit perbedaan dalam penggunaan dan nuansa keduanya. Berikut adalah penjelasan dan contoh penggunaan keduanya. Yang pertama ada cannot. Cannot atau bisa disingkat jadi can't adalah bentuk negatif dari kata kerja modal can. Digunakan untuk menggambarkan bahwa suatu hal tidak mungkin atau tidak mungkin terjadi dalam keadaan tertentu. Biasanya digunakan dalam konteks umum atau untuk mengungkapkan hukum alam ataupun batasan yang tidak dapat diatasi. Contoh penggunaan cannot. The sun cannot rise in the west. Matahari tidak mungkin terbit di barat. Nah, itu ketidakmungkinan. Contoh yang kedua, she cannot speak French fluently. Dia tidak mungkin berbicara bahasa Prancis dengan lancar. Jadi itu masih 99%. Ya nggak mungkin. They can't change the law of physics. Mereka tidak mungkin mengubah hukum fisika. Itu ketidakmungkinan ketika pakai cannot. Sedangkan yang kedua, ketika kita pakai could not. Could not adalah bentuk negatif dari kata kerja modal could. Digunakan untuk menyatakan bahwa suatu tindakan atau kejadian tidak mungkin terjadi di masa lalu atau dalam suatu situasi tertentu. Dapat digunakan dalam konteks masa lalu atau kondisi yang mengharuskan tindakan tertentu tidak dapat dilakukan. Contoh penggunaan could not. I could not lift that heavy box yesterday. Saya tidak mungkin mengangkat kotak berat itu kemarin. Contoh lainnya, she could not attend the meeting due to illness. Dia tidak mungkin menghadiri pertemuan karena sakit. They couldn't find their way out of the maze. Nah, di sini mereka tidak mungkin menemukan jalan keluar dari labirin. Ringkasnya, nah sebelum kita ke ringkasannya, contoh yang pertama itu sebenarnya kurang tepat karena lampau ya. Harusnya I could not have lived that heavy. Nah, kita pakai modal have verb 3. Nah, itu ya. Kalau yang lain nggak masalah, berarti konotasinya masuk ke present atau future. Modal verb 1. Ringkasnya, cannot dan could not keduanya digunakan untuk mengungkapkan ketidakmungkinan atau keterbatasan. Intinya, cannot lebih umum digunakan untuk menggambarkan hal-hal umum, tidak mungkin atau tidak memiliki kemampuan. Sedangkan could not lebih fokus pada ketidakmampuan dalam situasi tertentu di masa lalu. Selanjutnya ada must not. Must not sebenarnya digunakan untuk menyatakan larangan atau keharusan untuk tidak melakukan sesuatu. Sedangkan modal impossibility secara umum tidak dinyatakan dengan frasa must not. Modal yang biasanya digunakan untuk mengungkapkan ketidakmungkinan untuk impossibility kebanyakan ya hanya cannot dan could not yang di awal tadi. Jadi must not itu sebenarnya jarang sekali. Namun, jika Anda ingin menggabungkan must not dengan konsep ketidakmungkinan, Anda mungkin ingin mengacu pada situasi di mana Anda ada keharusan untuk tidak melakukan sesuatu karena alasan yang membuat tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan. Berikut contoh yang mungkin mendekati. Contohnya, employees must not work for more than 25 hours straight. Karyawan pasti tidak bekerja lebih dari 24 jam secara terus-menerus. Nah, penjelasannya,
Pernyataan ini mengandung unsur ketidakmungkinan karena manusia tidak mampu untuk bekerja tanpa henti selama lebih dari 24 jam. Meskipun masnot biasanya digunakan untuk menggambarkan larangan. Dalam konteks ini, pernyataan ini juga menunjukkan ketidakmungkinan dari tindakan yang dilarang. Namun, perlu ditegaskan bahwa frasa must not sendiri tidak secara pasti mengandung arti ketidakmungkinan dalam penggunaan sehari-hari. Untuk menggambarkan ketidakmungkinan lebih umum, kita menggunakan frasa tadi ya, cannot dan could not. Selanjutnya, ternyata ada juga may not dan might not. Kedua ekspresi may not dan might not dapat digunakan untuk mengindikasikan kemungkinan bahwa sesuatu tidak akan terjadi. Meskipun secara harfiah, mereka dapat diartikan sebagai tidak boleh. Dalam konteks tertentu, mereka dapat memiliki arti mungkin tidak atau kemungkinan tidak. Contohnya, untuk may not, atau yang maknanya sama ya sebenarnya, mungkin tidak. Contoh, she may not attend the party tonight. Mungkin dia tidak akan menghadiri pesta malam ini. Boleh ditranslate seperti itu. Atau subjeknya taruh depan, dia mungkin tidak akan menghadiri pesta malam ini. Contoh yang kedua, the package may not arrive on time due to the weather. Paket mungkin tidak akan tiba tepat waktu karena cuaca. Dalam kedua contoh tersebut, may not mengindikasikan kemungkinan atau ketidakmungkinan bahwa sesuatu tidak akan terjadi. Meskipun tidak ada jaminan bahwa itu akan terjadi, kemungkinan bahwa tindakan atau kejadian tersebut tidak akan terjadi masih ada. Jadi karena masih 50% ya, masih 50-50, makanya masih mungkin terjadi, mungkin tidak. Sedangkan untuk may not maknanya sama ya, mungkin tidak. Contohnya, I might not be able to make it to the meeting tomorrow. Mungkin saya tidak akan bisa hadir di pertemuan besok. Contoh yang kedua, the concert may not be as good as we expected. Konser mungkin tidak akan sebagus yang kita harapkan. Might not, maksud saya, digunakan dalam kasus yang serupa dengan may not. Ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa suatu tidak akan terjadi, tetapi tidak ada kepastian karena masih 50-50. Nah, dari contoh yang di atas semuanya, saya contohkan untuk yang simple ya. Tensi simple, untuk yang simple future dan simple present, untuk yang aktif saja juga. Nanti kalau teman-teman translate menggunakan yang lain, yang pas ternyata ada kejadian yang pas, pakailah modal have verb 3. Kalau continuous ya modal be verb ing atau modal have been verb ing. Kalau nanti ternyata pasif ya tinggal digeser saja. Intinya, baik may not dan might not dapat digunakan untuk menggambarkan situasi di mana ada potensi bahwa sesuatu tidak akan terjadi, meskipun tidak ada jaminan. Penggunaan keduanya seringkali tergantung pada konteks kalimat dan cara penekanannya. Thanks for watching.